Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi, NIM 2121040028. Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Kyai Haji Ahmad Sadiq Jember. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dalam pembuatan artikel untuk tugas demokrasi. Tentunya membuat artikel itu bukanlah tugas yang mudah, akan tetapi prosesnya itu penuh dengan pembelajaran. Sebelum saya akan menceritakan lebih jauh mengenai bagaimana sih cara pembuatan artikel, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih artikel itu. Jadi, artikel itu merupakan jenis tulisan yang berisi mengenai informasi, gagasan, pendapat, atau tulisan tentang topik-topik tertentu. Artikel juga dapat berupa seperti naratif, eksposisi, argumentasi, atau deskripsi. Nah, dalam pembuatan artikel, langkah utama yang dapat kita ambil adalah pemilihan tema. Setelah kelompok saya mendapatkan tema dari yang diberikan oleh dosen saya, yaitu mengenai organisasi Jamiah Al-Wasliyah, kemudian langkah awal yang diambil oleh kelompok saya dan saya sendiri yaitu pemilihan topik yang menarik dan relevan yang nantinya akan dijadikan sebagai judul dari artikel tersebut. Setelah kita mendapatkan judul tersebut, kebetulan kelompok saya mengangkat judul mengenai sejarah Jamiah Al-Wasliyah di Medan dan Cirebon. Setelah kita mendapatkan judul tersebut, kemudian kita melakukan proses penelitian. Nah, proses penelitian ini dilakukan dengan cara mencari referensi, baik dari buku, jurnal, atau artikel-artikel yang memang sumbernya itu dapat dipercaya. Seperti itu. Kemudian, setelah memiliki materi yang cukup dari referensi-referensi yang sudah kita cari, kemudian melakukan merancang struktur dari artikel tersebut. Cara penulisannya bagaimana? Nah, kita mulai merancang lah. Setelah itu, kemudian baru kita melakukan pemilihan poin-poin mana saja yang akan dibahas dalam artikel. Yang maksud di sini poin-poin ialah apa saja sih nanti yang akan kita bahas di dalam artikel yang terkait dengan judul tersebut, seperti itu. Kemudian setelah sudah melakukan itu semua, kita baru melakukan penulisan. Setelah melakukan penulisan, jangan lupa untuk terus berdiskusi, penukaran ide-ide dengan teman kelompok kita. Setelah melakukan penulisan, kita juga dari sini dituntut untuk memberikan, mengkolaborasikan, dan berdiskusi dengan teman kelompok untuk penukaran pemikiran kita agar kita bisa mendapatkan gagasan baru, ide baru yang nantinya akan mengembangkan dari artikel kita, seperti itu. Dan jangan lupa ketika kita sudah selesai melakukan penulisan, untuk membaca ulang kembali artikel yang sudah kita buat, apakah ini sudah baik atau belum, seperti itu. Kenapa? Sebelum kita memberikan artikel ini kepada orang lain untuk membaca, akan lebih baiknya kita harus membaca dulu isi dari artikel kita sendiri, seperti itu. Dari pembuatan artikel ini juga saya banyak belajar, yang terutama belajar untuk menghargai pendapat orang lain, dan yang kedua juga melalui proses ini saya belajar tentang riset yang lebih mendalam, penyusunan struktur yang baik, kemudian penggunaan media pendukung yang efektif. Kenapa? Karena semuanya itu merupakan langkah-langkah penting dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik, seperti itu. Kita juga dituntut untuk menganalisis, belajar untuk menganalisis dengan baik, di mana kita harus mengenali data-data yang baik yang ditemukan dalam penemuan jurnal-jurnal tertentu untuk dijadikan sebagai referensi kita untuk membuat artikel tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.